Serius? Iya, jadi itu kayak aku harus tiap hari nangis dan itu capek Capek lah ya pasti ya. So aku kayak mikir gitu, aduh kan kalau nangis kita harus muscle expression yang digerakkan kan banyak ya. Aduh ini jangan sampai aku umur 30 udah harus botox kan. Aduh, tapi kamu sempat enjoy dong ya membintangi Sempet sih. film-film itu. Terus kayak sempet enjoy, tapi lama-lama masuk rumah sakit terus. Karena kecapean. Kecapean, overwork dan kecapean juga. Karena jadwal syuting kan memang Betul. panjang ya. Pernah pulang jam 10 pagi. Dari pagi besoknya lagi di jam 8 pagi kemarin ya. Oh wow, jadi di lokasi Iya, terus. di lokasi terus. Malam-malam syuting. Kehidupan. Terus waktu itu kan lagi kuliah, mata kuliahnya kayak fail semua. Terbengkalai jadinya ya, Iya, waktunya betul. habis. Oke, tapi umur berapa sih pertama kali ke series itu, ke TV? SMA. SMA itu SMA ya? kelas 3, terus lanjut sampai kuliah semester 5 lah. Oh. Terus mamaku dipanggil dekan. Terus mama kamu gimana selama ini? Support sih, cuma mungkin karena waktu itu kan aku emang kuliahnya yang serius gitu ya, yang bukan. Kamu ngambil apa sih? Aku dulu ngambil marketing. Oh iya, ini iya. beda lagi loh ini. Ini beda lagi. Dunianya marketingnya beda lagi loh. Nanti ada lagi dok ceritanya itu belok lagi, dan itu beloknya lebih jauh. Karena beloknya ke culinary. Oke. Tiba-tiba ambil jurusan culinary Maksudnya kan. kamu sempet jadi chef ya? Sempet jadi chef, jadi karena aku fail kan. Terus sudah tidak bisa ditolong lagi nih nilai-nilaiku. Karena kalau ujian, waktunya submit paper, waktu ujian, aku syuting. I see. Gitu. Terus kata mamaku kayak, yaudah deh gimana nih, yang penting kuliah selesai gitu kan. Akhirnya aku dikirim ke luar negeri. Oke. Makanya kamu akhirnya berhenti syuting. Iya, tidak bisa syuting, tidak bisa kerja dan tidak bisa ngambil apa-apa lagi. Oh gitu. Kamu kuliah di luar negeri ambil culinary di? Culinary di Licodong Belah. Itu di mana lagi? Ini dari tadi namanya Itu di London. Gitu sekali ya. Oke, tolong ajarkan saya ya bahasa-bahasa rumit ini ya. Di London terus ngambil culinary. Tapi enjoy tuh ya sama di dunia itu ya. Karena emang passion ya. Lebih ke karena kan kalau aku dulu kuliah harus paper kan. Ini nggak ada paper. Masak, gitu kan, bikin menu. Nyobain keju. Apa favoritnya? Masakan apa? Aku paling suka tuh waktu itu kelas kayak kita bikin pastry gitu. Oh, wow, susah loh pastry. Tapi terapeutik. Iya benar ya, kayaknya ada healing ininya ya, kayak ketika bikin adonan. Gitu. Iya gitu. kan, banting-banting adonannya itu. Kayaknya tuh ini ya, pencurahan ekspresi. Pencurahan energi yang jelek-jeleknya kita buang di situ. Lucu banget sih. Tapi sampai sekarang masih suka masak di rumah? Kalau di rumah masih. Masih Buat keluarga. Bikin apa? Paling kayak roast. Oh. Jadi kayak Sunday roast. Kalau minggu kan keluarga aku suka ngumpul. Adik-adiknya mama, terus adiknya mama tuh punya anak-anak masih kecil-kecil. Kadang baking, kita cake decorating gitu-gitu. Oh, lucu banget. Wah, seneng banget. Nah, tapi ini ada living life lain lagi nih ya, kali ini Sasa ya. Ternyata masuk ke salah satu instansi pemerintahan ya. Organisasi Jadi pemerintahan. Kayak organisasi yang kerjasamanya tuh banyak sama pemerintahan. Iya, namanya Gecrafts. Apa itu Kak Gecrafts? Itu Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Nah, kamu di situ sebagai apa? Aku di situ di bidang kerjasama. Ini memang banyak sekali yang dilakukan. Itu dia, kayak bingung ya, kerjasama tuh berarti kan semua pihak ya? Betul, jadi kemarin sempat ngerjain fashion show di Paris. Itu aku hampir sebulan lah di sana dok. Sampai buka pop-up store sama brand-brand, jadi kerjasamanya sama brand-brand Indonesia kan. Terus kita yang bikin acaranya di sana, sampai bikin bisnis matching juga. Terus sekarang lagi ngurusin anak-anak kampus, jadi kita punya kayak program magang gitulah. Gitu. Enjoy juga. Karena setiap hari ada kegiatannya jadi. Bener. Karena kamu emang sukanya kayaknya di bagian-bagian membuat sesuatu kreativitas gitu ya. Betul. Kayaknya cocok banget juga ini ya di situ ya. Aku juga sempat lihat tuh beberapa brand Indonesia nih bisa di sana gitu kan ya. Keren banget bisa go internasional. Pengalamannya apa nih yang didapatkan selama bekerja di Gecraft ini? Lebih ke gimana, kan aku kan biasanya kayak lebih
yang tahu beres ya. Ini tuh harus tahu dari prosesnya, dari susah-susahnya. Jadi Gcraft ini kemarin sempat ngebantu Kemenparekraf untuk bikin Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Jadi itu jadi hari nasional nih, Dok. Oh iya, kapan tuh? 24 Oktober. Oh, 24 Oktober ya. Yes, itu aku ikut dari awal. Aku di tim sekretariatnya. Jadi yang bikin surat, yang surat menyurat ke DPR, ke kementerian ini, terus bikin hari ininya lah, commencement day-nya gitu lah. Sampai pulang kadang-kadang kayak, "Ma, aku nggak pulang ya." Aku kan punya orang tua aku tuh punya apartemen di tengah-tengah kan. "Ma, aku nggak pulang ya, aku di apartemen." Aku nggak kuat kalau pulang ke Lebak Bulus. Karena memang jadwalnya tadi ya, banyak banget kegiatan. Tight banget kan. Terus abis itu makanya itu sempat hiatus lah dari dunia entertainment. Oh gitu. Tapi di sela-sela waktunya ternyata masih sempat ngeband. Sempat ya kan? ngeband. Harus disempet-sempetin kayaknya. Iya, dan di sela-sela bikin Hari Ekonomi Kreatif Nasional itu sempat bikin EP. Iya loh, luar biasa. Jadi sebenarnya bingung aku punya waktunya dari mana. Tapi kayaknya kalau udah dari hati bisa dijalani. Bisa kok. Bisa kok. Jadi pulang meeting jam 6, jam 8 rekaman. Kan di rumah rekamannya. Jadi udah tinggal selesai rekaman tinggal tidur. Wah, seru banget. By the way, ngomong-ngomong soal Gcraft sama kolaborasi dengan pemerintahan nih, menurut kamu gimana nih penilaian kamu nih dalam mendukung sektor e-craft ya di Indonesia? Berat ya pertanyaannya ya, by the way ya. Nih pertanyaan. Nah, ini kayak pertanyaan titipan kayaknya. Betul. Ini titipan nih kayaknya. Ini bos saya ini kayaknya. Ini gimana? Kalau aku sih lebih kayak, kan sekarang tuh sektor ekonomi kreatif tuh udah banyak banyak pintunya lah, Dok. Kayak banyak pintu yang dibuka, mau dari UMKM, mau dari pekerja seni, dari pekerja kreatif lainnya gitu. Itu pintunya udah open banget. Mungkin lebih ke gimana pemerintah kayak merangkul itu gitu. Kan sekarang kayak dari seni pertunjukan, festival udah banyak. Terus abis itu musisi kita sebenarnya kalau mau ngulik banget ya, nggak kalah kok sama luar negeri. Maksudnya musisi indie aja di Indonesia tuh udah banyak loh yang kayak lagunya begini, ada yang lagunya kayak Jepangan gitu, mungkin kayak lagu-lagu city pop gitu. Ada yang groove, ada yang jazz, ada yang metal-metal underground. Itu aku segala genre ada. Segala genre tuh ada gitu. Dan bagus-bagus. Dan bagus-bagus, nggak kalah, bener-bener nggak kalah sama musisi-musisi luar negeri. Nggak usah jauh deh ya, mungkin kayak negara tetangga dulu aja. Kita nggak ketinggalan, cuma gimana wadahnya. Kayak kalau di luar negeri sendiri kayak di Korea kan mereka industrinya di back sama pemerintah, betul. Gimana caranya pemerintah kita harus bisa ngerangkul itu sih. Ngerangkul, mendorong, mensupport ya kan dalam segala bentuk, termasuk undang-undangnya mungkin. Iya, dan kebebasan juga, kebebasan berekspresinya juga gitu. Kalau kita lihat kayak kalau di Amerika kan mungkin dipushnya dari perfilman gitu kan. Kalau di Korea dari musiknya, K-popnya udah merambah juga nih ke K-drama. Sampai kita kalau lihat di jalan, lihat billboard pasti ada aja artis Korea gitu kan. Sementara kalau kita, let's say kita nggak jauh deh, kita ke Thailand. Pasti itu artisnya artis Thailand semua kan gitu. Maksudnya gimana caranya kita bisa nge-push artis lokal kita lah untuk yang nampang di brand, di billboard. Jadi kalau ada turis pun kan bertanya-tanya, ini siapa ya gitu. Kayak kalau kita, kayak kemarin aku baru pulang nih dari Thailand kan. Ini siapa sih gitu. Oh ternyata dia pemain series gitu. Cukup terkenal di sana. Jadi kita nyari, kan. Jadi kita nyari tuh dia main series apa ya. Nonton deh, kan turis nih dari luar negeri gitu kan. Nggak menutup jalan juga kalau kita nge-push itu dari artis lokal kita yang jadi face of the brand gitu. Itu dia. Nggak menutup jalur kalau ada orang luar negeri datang, ini siapa ya, kita cari deh gitu. Sekarang streaming platform banyak ya, banyak juga film dan series lokal yang masuk tuh gitu kan. Yes, exactly. Jadi sebenarnya mungkin kesempatannya ada, cuma tinggal pintunya lagi. Nah itu dia ya, dorongan dan jalan-jalannya gitu ya, yang mungkin harus disediakan. Oke, kalau gitu dari tadi udah seru banget kita ngobrol-ngobrol. Nah, gimana kalau kita kali ini main games? Wow, oke.
Aku suka games. Games ya, tapi ini gampang kok gamesnya, tinggal jawab cepet aja. Oh oke. Tapi nggak boleh mikir kelamaan ya. Jadi saya kasih 2 opsi, kamu pilih yang mana dan kasih tahu kenapa. Hubungannya dengan many lives to live tadi. Oh benar. Oke, yang pertama, Salsa, menyanyi atau acting? Nyanyi. Oh, cepet banget. Udah ya, ini ya. Iya betul. In the blood ya, udah ya, nyanyi. Nyanyi bakal bikin album lagi kah ke depannya? Aku lagi mau jalan album sama band dulu. Oh, band dulu. Oh, bakal bikin album nih ya? Kita mau garap album dulu. Karena mereka tuh udah punya lagu, tapi nggak punya vokalis. Iya. Jadi gitu. udah mateng nih ya? Udah mateng. Nah nanti solo project sedang masih mencari waktu masih mencari waktu, iya betul. Dari waktu yang banyak banget ini ada sedikit. Ya, bisa lah gitu. Oke, traveling atau nge-mall? Traveling. Paling suka kemana? Aku lagi suka keliling Asia dulu sih Dok. Kenapa Asia? Karena kan kalau ke Eropa kayaknya udah mainstream ya, orang udah maksudnya sering, dan aku udah sering jalan-jalan ke Eropa. Sementara yang deket-deket aja malah belum. Oh gitu. Indonesia sendiri? Indonesia sendiri juga aku belum banyak kan gitu, jadi yang deket-deket dulu deh, Asia dulu lah gitu. Iya, bener-bener. Indonesia tuh nggak kalah loh, banyak tempat-tempat yang bagus banget. Iya kan. Tapi emang kadang-kadang harganya suka lebih mahal. Ya nih. Next. Suka marah sama mama, papa, atau suka marah sama adik? Sama adik. Kasian. Kenapa adiknya dimarahin? Dia suka nyebelin. Emang ini, kok sampai ada pertanyaan kayak gini, emang lu suka marah-marah sama papa? Lebih ke bete aja sih kan, dulu kan kayak masih kecil ya Dok ya. Ini bukan ini teenage Sebenarnya teenage rebellion aja ini sebenarnya, jadi suka dilarang-larang. I see. Sekarang sih dari abis lulus kuliah lah, udah gak pernah lagi. Udah enggak ya? Sudah berdamai dengan orang tua, tapi kenapa gak damai juga sama adiknya? Karena dia tuh suka misplace betul. barang-barang kan gitu. Jadi kadang dia suka pakai mobil aku misalnya kan, mobilnya banyak di rumah. Karena dia suka pakai mobil aku. Itol aku di mana ya? Oh gitu. Jangan dipindah-pindahin itol aku gitu. Tapi berantemnya marah-marahnya ini kan, hal simpel kan? Simpel lah, kayak gitu-gitu, kayak misplace things aja sebenarnya. Oke, next. Makan pedas atau manis? Pedas. Makan pedas, emang suka makanan pedas? Suka banget. Oh, tiap kali makan harus ada makanan pedasnya? Harus ada. Oh iya, harus ada sambal. Jadi kamu traveling bawa-bawa dong? Bawa bon cabe. Merek sorry. Bawa bubuk cabe. Bawa bubuk cabe. Mana-mana tuh bubuk cabe atau bawa saus sasetan. I see. Segitunya ya ternyata ya. Kamu Indonesia sejati. Aku ya? Indonesia banget tuh lidahnya. Oke. Bahasa memang mungkin beda ya. Betul. Tapi taste Indonesia. Oke. Fashion atau makeup? Makeup deh kayaknya. Oh makeup, lebih ke makeup. Aku suka banget makeup. Oh suka banget. Bikin-bikin ini nggak konten-konten? Iya, gitu. Sering ya? Aku kayak apa sih kalau makeup tuh kan sebenarnya kalau mamaku bilang ini kan warnanya sama udah punya, tapi kan merek dan teksturnya beda. Wow, ternyata memang kolektor ya. Oke. Wah, masih ada harapan apa lagi nih buat kedepannya, dan mungkin bisa kasih pesan-pesan nih buat fans-fans kamu nih yang lagi nonton? Mungkin apa ya, kalau dari aku pertama stay in school. Buat yang masih sekolah, please stay in school karena itu penting. Kedua itu kayak jalanin passion kamu yang kamu mau, nggak apa-apa. Semua tuh ada waktunya. Aku contohnya semua bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan kalau ada keinginan dan kemauan. Betul. Terus yang pastinya stay healthy karena your body itu adalah badan kita tuh yang kita gerakin setiap harinya, dan itu adalah aset kita paling utama. Iya. Jadi harus jaga kesehatan semuanya ya. Sering gerak. Iya. Meskipun banyak aktivitas jangan lupa istirahat. Betul, istirahat. Yang penting adalah istirahat. Thank you so much, Aku Salsa. yang terima kasih Dok. Udah ngobrol seru banget. Thank you juga buat semuanya yang udah menyaksikan. Sampai jumpa.